Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Allah Bapa yang Maha Pengasih. Sebab Engkau dalam kasih Yesus Kristus telah memelihara, memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini, memberkati pekerjaan kami. Ya Tuhan, malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mengerti firman-Mu dan beroleh kuasa untuk mempedomani firman-Mu dalam perilaku hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 52 hingga ayat yang ke-59, dan sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat yang ke-54. Beginilah firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tema renungan kita adalah tubuh dan darah Yesus, sumber hidup kekal. Sahabat renungan malam Salom, berawal dari kenyang menikmati roti dan ikan yang diberikan oleh Yesus saat Yesus membuat mujizat besar, memberkati 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Sekelompok orang-orang Yahudi yang turut menikmati roti dan ikan itu mencari-cari Yesus. Ada sesuatu yang mereka rencanakan terhadap Yesus. Karena mereka tidak menemukan Yesus di tempat Yesus membuat mujizat itu, mereka berperahu menyeberangi Danau Galilea untuk mencari Yesus ke kota Kapernaum di seberang danau itu. Di Kapernaum, mereka berjumpa dengan Yesus di rumah ibadat saat Yesus mengajarkan firman kepada orang-orang yang beribadah di rumah ibadat itu. Mereka berkata kepada Yesus, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus pun tahu bahwa mereka bermaksud mengangkat Yesus menjadi raja mereka, bukan raja sebagai juru selamat yang memberi hidup yang kekal, tetapi raja yang bisa mereka andalkan dan mereka manfaatkan untuk membuat mujizat, untuk memberikan roti dan ikan agar mereka makan untuk memuaskan kebutuhan jasmani mereka sehari-hari, agar makanan jasmani mereka sehari-hari terjamin. Maka Yesus menegur sikap mereka. Yesus mengatakan, "Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Di sini Yesus menjelaskan bahwa tujuan kedatangannya ke dunia ini adalah untuk memberi hidup kekal kepada kita umat manusia dengan pengorbanannya yang mengampuni dosa kita dan memperdamaikan kita kepada Allah. Dan Yesus menginginkan agar kita bersungguh-sungguh untuk memperoleh kehidupan kekal itu. Jangan hanya kehidupan duniawi yang sementara ini yang kita cari-cari atau yang kita upayakan. Bagaimana cara untuk memperoleh hidup yang kekal itu? Yesus berkata, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sahabat renungan malam Salom, kadangkala pikiran kita manusia dipenuhi keinginan-keinginan duniawi saja.
bahkan dipenuhi nafsu serakah untuk memperoleh sebanyak-banyaknya materi duniawi, kenikmatan dan kepuasan duniawi. Bagi orang yang bersikap demikian, tidak ada kata cukup bagi mereka. Selalu kurang banyak hal-hal materi duniawi dan kenikmatan duniawi itu. Dan iblis mencobai hati dan pikiran manusia agar semata-mata menginginkan keduniawian saja. Dengan demikian manusia tidak akan memperhatikan kehidupan rohani atau kehidupan yang kekal baginya lagi. Dengan demikian manusia tidak mementingkan persekutuannya dengan Tuhan. Terhadap pengaruh keinginan duniawi itu, Yesus pernah mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tertulis dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-26. Tetapi Yesus membimbing kita agar kita mengutamakan mencari atau memperoleh kehidupan yang kekal yang akan diberikan Yesus kepada kita. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal." Orang Yahudi itu bertengkar sesama mereka mendengar perkataan Yesus itu. Lalu mereka mengatakan, bagaimana Yesus ini dapat memberi dagingnya kepada kita untuk dimakan? Mereka bertengkar. Mereka tidak bertanya kepada Yesus untuk meminta penjelasan selanjutnya. Bertengkar adalah bentuk penolakan dan merupakan gambaran dari ketidakpercayaan. Sahabat renungan malam Shalom, Yesus menginginkan agar semua umat manusia beroleh hidup yang kekal. Maka Yesus menjelaskan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Bagaimana Yesus memberikan dagingnya dan darahnya bagi kita? Dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 hingga ayat yang ke-28 dikatakan, dan ketika Yesus bersama murid-muridnya makan perjamuan Paskah, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan anggur, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yesus menetapkan sakramen perjamuan kudus itu agar kita dengan menerima roti sebagai tubuh Yesus dan meminum anggur sebagai darah Yesus, kita beroleh berkat pengampunan dosa, kuasa untuk mengalahkan iblis, dan anugerah hidup yang kekal. Yesus menginginkan agar kita berkerinduan dan dengan hati yang bersyukur datang mengikuti ibadah-ibadah perjamuan kudus yang diselenggarakan oleh gerejanya, agar kita menerima anugerah Tuhan Yesus yang menjadi keselamatan hidup kita. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa.
Terpujilah namamu Allah Bapa yang mengasihi kami, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Betapa berharganya firman-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Berkat yang terbesar firman telah Tuhan berikan bagi kami, meneguhkan iman kami. Di dalam Yesus kami beroleh hidup yang kekal. Yesus telah memberikan tubuhnya dan darahnya di dalam sakramen perjamuan kudus, agar kami berkerinduan dan dengan sukacita datang pada ibadah-ibadah sakramen perjamuan kudus, menerima roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Yesus, sumber hidup kekal bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mendoakan jemaat-Mu dan juga warga masyarakat yang sedang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit, bahkan yang berobat pada malam hari ini. Engkau menolong mereka ya Tuhan, memberkati pengobatan dan perawatan, sehingga mereka akan memperoleh kesehatan mereka, kesembuhan mereka. Berkati dan lindungi semua para pelayan kesehatan, para dokter dan para perawat dan semua petugas-petugas di rumah sakit, di klinik-klinik, agar mereka terlindungi oleh kuasa Tuhan dari virus-virus yang berbahaya. Mereka sehat untuk melaksanakan pengabdian mereka. Hiburkan orang-orang yang berduka, anugerahi dengan berkat-Mu mereka untuk bersuka cita, dan lepaskan orang-orang yang kesesakan, menangkan mereka atas pergumulan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, pelihara hidup kami istirahat malam hari ini. Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami dengan kesegaran yang baru esok pagi. Berangkatkan dan berkati kami bekerja, agar kami memperoleh hasil dari jerih payah kami untuk kesejahteraan hidup kami, dan kami menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan kasih anugerah-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, dengarkanlah doa kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.